Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sampai saat ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati, Ibu dosen pembimbing mata kuliah hadis, biologi 1 dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai zakat fitrah, di mana sekaligus hal ini juga berkenaan dengan pelajaran kita hadis Arba'in Nawawi yang ke-8 mengenai kedudukan zakat. Teman-teman yang dirahmati Allah, zakat fitrah adalah zakat yang dibayar pada bulan Ramadan yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang masih kecil maupun yang masih dewasa. Dalam buku fikih, zakat, sedekah dan wakaf oleh Berkah dan Cahaya pada tahun 2020 halaman 53 dijelaskan bahwa zakat fitrah dilakukan di bulan Ramadan sebagai upaya menyucikan diri dari perbuatan dan ucapan yang tidak berguna, sehingga ketika hari raya Idul Fitri tiba, umat muslim dapat kembali suci atau fitrah. Firman Allah dalam Al-Quran tentang mengeluarkan zakat sebagai salah satu sifat orang-orang yang berbakti dan penghuni surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman jannah dan di mata-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-19. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Ada beberapa waktu yang diutamakan dalam membayar zakat fitrah, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperbolehkan yakni awal bulan Ramadan hingga hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yakni dimulai saat terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Yang ketiga, ada waktu utama, yakni sesudah sholat subuh. Yang keempat, waktu makruh, yakni sesudah sholat Idul Fitri. Dan yang waktu haram, yakni dibayar sesudah terbenamnya matahari di Idul Fitri. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa zakat fitrah wajib diberikan kepada asnaf 8, orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, orang yang memiliki hutang, sabilillah, dan musafir. Ayat tersebut juga semakin diperkuat dengan pendapat golongan mazhab Syafi'i yang mengutamakan pembagian zakat pada golongan asnaf tersebut. Zakat memiliki manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan dunia maupun akhirat, yaitu sebagai bentuk membersihkan harta dari yang bukan haknya kita. Dengan melakukan zakat, kita juga telah menolong kepada sesama umat Islam dengan memberikan sebagian harta kita, agar para penerima zakat dapat menjalankan ibadah dengan baik tanpa perlu kesulitan lagi. Seperti pada kandungan hadis berikut ini. An Abi Umairah radhiyallahu anha anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nassa hatta yashhadu anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tu zakata fa iza fa'alu zalika asumu minna dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqa islami wa hizabuhum 'ala Allah ta'ala. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku perintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat,
Jika mereka melakukan itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini secara praktis dialami pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sejumlah rakyatnya ada yang kembali kafir. Maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka, termasuk diantaranya mereka yang menolak membayar zakat. Maka Umar bin Khattab menegurnya seraya berkata, "Bagaimana kamu akan memerangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan Rasulullah telah bersabda, aku diperintahkan seperti hadis di atas." Maka berkatalah Abu Bakar, "Sesungguhnya zakat adalah haknya harta." Hingga akhirnya umat menerima dan ikut bersamanya memerangi mereka. Dengan melaksanakan zakat, maka kita telah menggugurkan kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam tersebut. Selain itu, kita juga telah berupaya untuk berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah menerima amalan zakat fitrah kita. Itulah penjelasan mengenai ceramah singkat mengenai zakat fitrah. Semoga ceramah di atas dapat memberikan inspirasi yang positif untuk kita dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Jika ada salah kata dan penyampaian, maka saya mohon dimaafkan. Karena hanya dari kitalah yang salah dan hanya kepada Allah lah kita memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.